Tuhan, beri aku waktu 1 jam saja. Wow, sebuah judul yang langsung menusuk ke hati ya. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi ini adalah sebuah kisah tentang penantian, kehilangan, dan sebuah pencarian yang luar biasa selama 25 tahun. Oke, pernah kebayang nggak kalau satu foto, cuma selembar foto usang, bisa menghapus seluruh hidup yang kamu kenal selama ini? Nah, kisah yang akan kita bedah kali ini dimulai dari situ, dari sebuah foto yang mengungkap rahasia seumur hidup. Yap, semuanya berawal dari sini. Babak pertama dari kisah kita ini berpusat pada sebuah penemuan yang, tanpa disadari, akan mengubah takdir selamanya. Coba kita bayangin dulu ya, ada seorang perempuan namanya Serafona, umurnya 27 tahun. Hidupnya, wah kalau dilihat dari luar udah sempurna banget. Dia seorang dokter, suaminya juga dokter yang baik hati, dan ayahnya seorang gubernur terpandang. Kelihatannya dia punya segalanya. Tapi, ya itu, kelihatannya sempurna. Tembok kesempurnaan itu mulai retak waktu dia lagi beres-beres kamar almarhum ayah angkatnya. Di dalam laci meja kerja yang udah lama nggak dibuka dan berdebu, dia nemuin foto itu. Foto yang bakal menghancurkan semua yang dia yakini tentang dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, klik, semua potongan teka-teki yang selama ini ada di benaknya itu seolah langsung nyambung. Bayi di foto itu, anting yang dia kenali, pertanyaan-pertanyaan soal kenapa fitur wajah dan golongan darahnya beda dari keluarganya, dan kilasan memori yang samar tentang pelukan hangat seorang wanita, semuanya membentuk satu gambaran yang mengejutkan. Dan momen kepastian itu akhirnya datang. Dia lari ke kotak perhiasannya, dan di sana dia menemukan anting sederhana yang selalu dia simpan. Sebuah benda yang kata ibu angkatnya adalah satu-satunya peninggalannya waktu bayi. Anting itu cocok. Saat itulah dia tahu, tanpa ragu sedikit pun, bayi di foto itu adalah dirinya. Nah, biar kita benar-benar paham kenapa ini bisa terjadi, kita harus putar waktu sedikit. Yuk, kita mundur 25 tahun ke belakang buat mengungkap kisah tragis di balik perpisahan mereka. Jadi, ceritanya gini, ini adalah rentetan kejadian yang benar-benar tragis. Dimulai dari seorang suami yang pergi, ninggalin istri dan anaknya yang baru berumur 1 tahun. Terpaksa, si ibu dan anak ini jadi pengemis di jalan. Beberapa bulan kemudian, ibunya dapat kerja di pabrik. Tapi, dia terpaksa ninggalin anaknya di dalam kotak kardus biar aman. Di hari ketiga, anaknya diculik. Dan besoknya, anak itu dijual ke seorang dokter kaya. Dan ini dia, gambaran kontras yang luar biasa. Ini benar-benar kayak dua dunia yang berjalan paralel, tapi nggak pernah bersentuhan. Selama lebih dari 2 dekade, sementara Serafona tumbuh di istana, belajar piano, naik Mercedes, ibunya bertahan hidup di emperan toko, melawan lapar dan dingin. Mereka hidup di dunia yang berbeda, sama sekali nggak tahu keberadaan satu sama lain. Begitu kebenaran ini terungkap, Serafona dan suaminya nggak tinggal diam. Mereka langsung memulai sebuah misi, sebuah pencarian yang rasanya ya hampir mustahil. Seberapa mustahil? Coba deh bayangin, mereka harus mencari satu orang di antara 90 juta penduduk. Gimana caranya menemukan seorang wanita, seorang pengemis dari 25 tahun yang lalu di sebuah negara yang begitu besar, tanpa nama, tanpa petunjuk yang jelas. Tapi mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka mengerahkan semua sumber daya yang mereka punya. Pertama, mereka sebarin lebih dari 10.000 kopi foto itu lewat jaringan polisi ke seluruh negeri. Kedua, mereka obrak-abrik arsip sipil, cari jejak sekecil apapun. Mereka bahkan sampai bikin yayasan sendiri buat nyisir panti jompo dan dinas sosial. Dan terakhir, mereka turun langsung, menyusuri daerah-daerah kumuh berharap ada keajaiban. Berbulan-bulan hasilnya nihil. Sampai akhirnya ada sebuah kabar. Wanita di dalam foto itu, salah satu penculiknya, ditemukan dalam keadaan sekarat. Dan dengan napas terakhirnya, dia mengaku. Yang paling penting, dia masih ingat nama kota dan jalan tempat dia menculik bayi kecil itu. Nah, ini dia petunjuk yang mereka tunggu-tunggu. Sekarang, mereka harus berpacu dengan waktu. Perjalanan yang mendesak dan penuh emosi ini membawa mereka kembali ke Los Felidas, kembali ke tempat semuanya dimulai. Waktu mobil mereka masuk makin dalam ke distrik paling miskin di kota itu, Serafona ngerasain ada tarikan yang aneh. Pemandangan kumuh, bau yang menyengat, tapi entah kenapa, semua itu seolah memanggilnya pulang ke masa lalu yang gak pernah ia kenal. Dan disinilah saat melihat tingkat kemiskinan yang begitu parah di sekelilingnya, Serafona mulai tawar-menawar dengan waktu. Doa pertamanya adalah, Tuhan, beri saya setahun untuk melayani Mama. Setahun untuk menebus 25 tahun yang hilang. Pemandangan yang mereka temukan di sana benar-benar menyedihkan. Rombongan mobil mewah dan ambulans berhenti di depan sebuah toko yang hancur. Dan di sanalah, di tengah onggokan sampah, terbaring seorang wanita tua, gak bergerak sama sekali.
Dan disinilah, di tengah pemandangan yang menyayat hati itu, momen-momen terakhir dari penantian selama 25 tahun ini akan segera terungkap. Suami Sravona langsung memberikan suntikan dan wanita tua itu sadar untuk sesaat. Perlahan, dia membuka genggaman tangannya. Dan di telapak tangannya, ada anting yang serasi yang pasangannya dipakai Sravona. Sebuah bukti cinta yang ia simpan selama seperempat abad. Sravona langsung memeluk ibunya erat-erat. Dan doanya pun berubah. 1 tahun terasa terlalu lama. Sekarang dia hanya memohon, "Tuhan, beri kami seminggu saja untuk saling memanjakan." Tapi waktu terus berjalan, permohonannya menyusut lagi. Tuhan, beri kami sehari, biarlah saya memberitahunya bahwa hidup saya bahagia. Cukup waktu untuk meyakinkan ibunya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Dan saat ia merasakan detak jantung di pelukannya semakin melemah, ia tahu waktunya hampir habis. Permohonan terakhirnya pun keluar, sebuah bisikan putus asa, "Tuhan, 1 jam saja." Permohonan itu tidak terjawab. Dada yang ia dekap erat itu akhirnya menjadi sunyi. Ibunya meninggal dunia, tapi dengan senyum damai di wajahnya. Penantiannya yang panjang akhirnya selesai. Kisah ini benar-benar sebuah pengingat yang kuat buat kita semua ya. Kita mungkin merasa meraih sukses karena usaha kita sendiri, tapi seringkali kita lupa bahwa ada fondasi pengorbanan yang tak terlihat. Di balik kehidupan Sravona yang mewah, ada akar penantian dan doa seorang ibu di jalanan, sebuah cinta yang melintasi waktu, jarak, dan bahkan keputusasaan.